Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, kemarin telah terjadi perdebatan yang sangat sengit antara Guru Gembul dan Gus Wafi. Saya telah memutar beberapa kali videonya, mencoba mencari poin-poin penting, catatan penting dalam perdebatan itu, lalu kemudian mengambil kesimpulan dari diskusi itu. Seperti apa poin-poin dan apa kesimpulan dari perdebatan itu? Ikuti terus video ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dalam perdebatan Gus Wafi dan Guru Gembul, kita menemukan 3 poin penting. Yang pertama adalah persoalan ilmiah, bagaimana kedua orang ini memahami apa itu ilmiah. Jadi ilmiah menurut Guru Gembul adalah sebuah metodologi yang dilakukan untuk mencapai sebuah ilmu. Jadi ketika sebuah data, sebuah pengetahuan tidak memenuhi unsur metodologis itu, maka tidak bisa disebut sebagai ilmiah. Di sini sebelum Guru Gembul menjelaskan secara panjang, beliau mempertanyakan apakah tahu dan percaya itu sama. Ternyata tahu dan percaya itu berbeda. Tahu adalah sesuatu yang ada di benak saya yang kemudian terkonfirmasi oleh indrawi. Misalnya ketika orang lain memberitahukan kepada kita bahwa ada tabrakan di tikungan sana, ini adalah informasi. Lalu kemudian untuk menjadi tahu kita harus melihatnya langsung. Artinya apa yang ada di benak kita itu harus terkonfirmasi oleh indrawi kita. Kemudian percaya itu berbeda. Percaya adalah kita diberitahu bahwa ada kejadian seperti ini. Misalnya ada surga dan neraka. Tanpa dikonfirmasi oleh indrawi pun, karena itu percaya berarti itu diterima. Dan itu adalah agama. Seperti itulah agama. Tanpa melihat pun kita tetap percaya, kita mengimani. Jadi tahu dan percaya itu berbeda. Jadi tahu itu terkonfirmasi oleh indrawi, kemudian percaya tanpa terkonfirmasi oleh indrawi pun, tetapi informasinya entahkah itu dari Tuhan ataupun dari orang-orang yang terpercaya. Kalau misalnya hadis mulai dari Nabi dan syaratnya turun-temurun dari orang-orang yang terpercaya. Kemudian yang kedua adalah soal perilaku sebagian habib tidak sesuai justru dengan perintah-perintah agama. Jadi misalnya Bahar bin Smith dicium kakinya oleh santri-santri yang berjalan bebek dan ada videonya, itu mengerikan. Justru hal-hal itu yang membuat orang semakin tidak percaya. Kok katanya keturunan Nabi tapi perilakunya seperti itu. Dan oknum-oknum habib menyimpan dari perbuatan orang Islam itu sendiri, menyimpan dari teladan utama kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian inti yang ketiga adalah bahwa sebagian umat Islam ketika terjadi sesuatu, misalnya polemik nasab ini mulai dibicarakan, maka orang-orang sebagian menuduh bahwa ada pihak lain, ada pihak intelijen yang sengaja memperkeruh masalah. Kalau kita sadar ada pihak-pihak lain yang mencoba membuat kita berselisih, maka mari kita melakukan introspeksi diri. Ini poin penting yang disampaikan oleh Guru Gembul. Mari kita introspeksi diri. Kalaupun misalnya ada pihak-pihak lain yang mencoba memperburuk keadaan, tetapi yang terpenting adalah kita introspeksi diri. Kita memperkuat apa yang kita miliki supaya kita tidak mudah dipecah belah. Jadi intinya adalah jangan dulu menuduh orang lain, tetapi perbaikilah apa yang sedang kita alami. Intinya perbaikilah diri kita. Kemudian kesimpulan menurut saya adalah bahwa secara ilmiah metodologi dalam hal nasab itu tidak pas. Ini yang saya baca.
karena tidak memenuhi unsur metodologi keilmuan, tidak memenuhi unsur metodologi bagaimana sebuah pengetahuan itu didapat. Tetapi kalau misalnya mengambil dari penjelasan Gus Swafi bahwa misalnya hadis karena itu disampaikan oleh orang yang terpercaya, justru itu lebih sangat ilmiah karena langsung terkonfirmasi kepada orang yang melihat, orang yang pernah membaca misalnya hadis, orang yang pernah mendengar Nabi Muhammad, justru itu lebih sangat ilmiah. Walaupun ini dibantah oleh guru Gembul bahwa itu subjektif, kan seharusnya ilmu itu didapatkan juga secara objektif seperti itu. Kemudian kesimpulan yang lain bahwa mengapa kita juga yang bukan misalnya Habib mengkritik perilaku oknum-oknum Habib yang keliru itu, karena ketika oknum-oknum Habib ini melakukan sesuatu yang keliru, maka pihak lain akan semakin melemahkan kita. Padahal saya misalnya juga Guru Gembul itu sama-sama Islam, kita juga tidak setuju kalau dihujat oleh pihak lain, sehingga kita juga berhak bicara soal nasab itu, kita juga berhak bicara soal habaib, karena itu persoalan kita bersama sesungguhnya. Andaikan itu tidak mengganggu misalnya Islam secara umum, tidak mengganggu pihak-pihak lain, maka tidak ada masalah mengatakan hal itu. Tidak ada misalnya masalah oknum-oknum habaib itu berperilaku yang tidak dicontoh oleh Nabi Muhammad. Oleh karena kita punya teladan yang sama, misalnya sama-sama Islam, sehingga kita tidak membiarkan hal-hal yang tidak pas itu, hal-hal yang keliru itu, hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh teladan kita Nabi Muhammad, sehingga kita juga mengkritisinya. Jadi seperti itu apa yang saya dapatkan dalam video yang berdurasi kalau tidak salah sekitar 1 jam perdebatan itu. Terima kasih yang telah menonton. Mohon bantu subscribe bagi yang pertama kali menemukan video ini dan belum melakukan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.